cara untuk tidak merasakan, karena sakitnya sakaratul maut itu memang itu adalah sesuatu yang nyata. Dikatakan nggak ada sakit yang bisa mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Tapi Allah bisa melembutkan bagi hamba-hamba pilihannya. Sehingga sekarang ini memang gambaran sakitnya sakaratul maut itu adalah seperti tubuh yang dicacah dengan pedang. Sampai kalau digambarkan sakitnya sakaratul maut tuh, kalau ada orang ibaratnya nelen tanaman yang berduri ya, masuk ke dalam tubuh, itu nanti ditarik dengan sekuat tenaga, itu sampai ibarat, jadi ada bayangkan, kalau sampai ada orang misalnya di dalam tubuhnya ada sesuatu yang tajam gitu ya, kayak duri-duri tajam begitu, ada di dalam tubuh, tiba-tiba ditarik sekuatnya, itu kan sakitnya gak kebayang seperti apa. Itu memang gambaran sakitnya sakaratul maut. Tapi sekarang ini kita gak usah pusing masalah mikir sakitnya. Sekarang ini yang paling harus kita pusingkan gimana kita ini adalah untuk memperbanyak amal baik saja yang bisa kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita sudah berpikir bagaimana kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Allah, urusan sakaratul maut itu adalah Allah yang punya kuasa untuk meringankan bagi siapapun yang dikehendakinya. Apalagi dalam kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah mengambil sakitnya sakaratul maut umat, ditimpakan kepada beliau untuk menjadikan umat tidak lagi merasakan sakit. Itu sebenarnya sudah menjadi satu hal yang subhanallah harus sangat-sangat kita itu sangat berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Berterima kasih kepada beliau dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, mengikuti syariatnya beliau, selalu menyambungkan hati kita dengan beliau. Ya, itu adalah cara untuk kita mendapatkan keringanan sakaratul maut. Jadi perjuangan Nabi waktu itu untuk mengambil sakitnya sakaratul maut kita, ya ini sekarang kita balas dengan apa? Dengan memperbanyak kebaikan. Kita gak usah pikirin tentang sakitnya sakaratul maut. Sekarang bagaimana kita memikirkan untuk memperbanyak amal baik kita, menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Urusan kematian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil terus kita memohon kepada Allah, ringankan sakitnya sakaratul maut dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus kita minta. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berupaya melakukan segala kebaikan, segala hal yang menjadikan Allah ridha, maka itulah cara untuk kita bisa mendapatkan keringanan sakitnya sakaratul maut. Jadi seperti itu. Jadi amalan, dan walaupun memang kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita pun makanya cara agar kita itu tidak mengandalkan amal, ya jangan kita banyak nuntut kepada Allah. Termasuk kadang ada amalan tanda amal tertolak itu kadang biasanya suka nagih duluan. Misalnya udah ngerasa sholat duha rutin tapi kok rizkinya masih seret. Ini kadang, ya Allah saya udah sholat duha tapi kok masih rizkinya gak lancar-lancar. Ya Allah saya udah banyak doa tapi kok gak dikabul-kabul. Itu tanda amalan yang tidak diterima. Makanya jangan biasa suka menuntut Allah. Jangan merasa dengan amal kebaikan kita ini mengharuskan Allah masuk surga. Itu adalah satu kesalahan. Pahala yang Allah berikan ini adalah rahmat Allah, bukan karena bagusnya amal kita. Maksudnya kita ke dalam surga pun adalah rahmat Allah, bukan karena memang kita pantas untuk menjadi ahli surga. Tidak. Jadi yang kebaikan yang kita dapatkan saat ini semuanya adalah karena rahmat dari Allah. Jadi jangan merasa amalan kita ini menjadikan, saya sekarang dihormati karena saya memang baik sih, karena begini, ini orang kepedean. Jadi ketika melakukan amal, jangan kita banyak menghitung amal kita. Lalu merasa, saya sudah sangat pantas mendapatkan nikmat ini karena saya baik. Itu adalah orang yang lupa diri. Jadi terus, cara untuk supaya amal kita diterima, selalu merasa kita kurang. Selalu merasa kita belum sempurna. Selalu merasa diri kita belum pantas. Sehingga kita akan terus berusaha memantaskan diri. Bisa terus menambah amal-amal baik yang tujuannya semoga apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya adalah jangan merasa sombong dengan amal baik ya. Jadi tetap selalu merasa amalku masih kurang. Amalku sudah sholat banyak pun tetap merasa kurang. Terus seperti itu. Diceritakan bagaimana para kekasih Allah, sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah ibn Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat, beliau adalah orang yang sangat senang dengan kebaikan. Dalam riwayat diceritakan beliau itu melakukan haji itu 60 kali. Beliau umrah itu sampai 1000 kali. Setelah itu beliau tuh kalau sodakoh gak tanggung-tanggung. Sodakoh tuh dari sesuatu yang paling disenanginya. Jadi sesuatu yang paling dicintai itu yang selalu disodakohkan oleh beliau. Dan beliau tuh paling sodakoh itu gak kira-kira.
Pernah beliau tuh sampai memberikan sekitar berapa nilai yang Masya Allah sekarang ini kalau dihitung rupiah tuh nilainya sangat fantastis banget. Itu diberikan untuk fisabilillah. Sampai kalau sudah lihat ada orang fakir, gak pernah menolak mereka, selalu memberikan. Sampai pernah suatu hari beliau memberikan sodakoh kepada seorang fakir miskin, ya, seorang fakir miskin, memerintahkan anaknya untuk memberikan uang kepada orang fakir miskin. Lalu anaknya berkata, Masya Allah, wahai ayah, sungguh engkau telah melakukan kebaikan yang banyak. Apa jawabnya? Mendengar ungkapan anaknya itu apa yang beliau katakan? Apa beliau, iya nak memang aku baik? Enggak. Beliau berkata, nak katailah, seandainya tuh aku tahu ada satu amalku yang diterima oleh Allah, ataupun ada satu sujudku yang diterima oleh Allah, sungguh hal gaib yang paling aku cintai saat ini adalah kematian. Jadi maksudnya apa? Beliau tuh dengan kebaikan yang segitu banyak tetap merasa kayak gak ada amalnya yang diterima. Makanya beliau tuh takut kepada kematian. Jadi kalau misalnya beliau tuh tahu ada satu sujud yang diterima atau ada satu sedekah yang diterima, maka kematian tuh menjadi suatu perkara yang pasti akan dirindukan oleh beliau. Tapi karena beliau tuh nggak ngerti apakah amalnya diterima, apakah sedekahnya diterima, apakah sujud yang diterima, maka perkara yang saat ini paling ditakutkan adalah kematian. Bukan takut matinya, takut menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa amal apapun. Begitulah halnya para kekasih Allah, melakukan amal baik seperti orang yang masih belum melakukan amal baik. Beda kadang dengan kita yang masih punya banyak kekurangan. Kita nih amalnya gak banyak, amalnya belum tentu baik, tapi kadang sudah sok merasa diri kita menjadi paling baik. Makanya subhanallah, ayo kita benah diri, merasa diri kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sambil kita memasrahkan urusan kita, kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita husnul khitam, memberikan kepada kita husnul khitam, akhir yang baik, dan kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan diringankan sakitnya sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab.